Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjabarkan beberapa materi kami, yaitu mengenai maqasid syariah. Nah, jadi di kelompok 8 itu beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama Khairul Tamimi, dan yang kedua Siti Amrina Hasibuan, yang ketiga Triana Ramadhani Batubara, dan yang terakhir Widya Ayu Harahap. Yang pertama itu pengertian maqasid syariah. Jadi maqasid syariah ini terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan juga syariah. Nah, maqasid syariah ini bentuk jamak dari maqsid, yang artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah itu artinya jalan menuju sumber air. Nah, jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan atau diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kemudian definisi maqasid syariah pertama kali ini didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thohir bin Ashur dalam bukunya Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah. Nah, maqasid syariah yaitu beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum, agama, dan mayoritasnya. Nah, dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya dapat untuk satu produk hukum syariat secara khusus. Nah, maksudnya itu maqasid syariah ini dibagi menjadi dua, yaitu maqasid syar'i dan juga maqasid mukallaf. Nah, untuk yang jenis pertama itu ada 4 hal yang harus disampaikan, yaitu yang pertama tujuan syara'. Nah, tujuan syara' ini tujuannya itu untuk menerapkan hukum kemaslahatan bagi umatnya. Yang kedua itu hukum tersebut untuk dipahami secara baik. Maka tak aneh jika uslub Al-Quran itu harus mengalir gitu kan. Kemudian yang ketiga, hukum diadakan untuk mentaklifkan atau melatih dari mukallaf. Yang keempat, manusia itu sebagai objek hukum harus selalu mengikuti ketentuan-ketentuan syara serta tidak boleh menuruti kehendak nafsunya sendiri. Maqasid syariah berdasarkan tingkat kepentingannya, maqasid syariah dapat dibagi berdasarkan beberapa klarifikasi. Yang pertama, berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat. Yang kedua, berdasarkan kolektif dan personal. Yang ketiga, kebutuhan. Berdasarkan pengaruhnya terhadap umat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, luhiyat. Yang kedua, hijiyat. Yang ketiga, tahsiniyat. Yang kedua, berdasarkan kolektif dan personal, berdasarkan hubungan dengan keumuman umat, baik secara kolektif maupun personal. Maslahat terbagi menjadi 2, yaitu kulliyah, yang kedua juz'iyah, yang ketiga kebutuhan. Adapun berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, maslahat terbagi menjadi 3. Yang pertama qadriyat, yang kedua jahaniyah, dan ketiga wahmiyah. Pelengkap maqasid syariah. Ketika Tuhan mensyariatkan salat untuk menegakkan dan memelihara agama, syar'i memerintahkan agar salat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai pelengkapnya. Tuhan merupakan hukum qiyas untuk memelihara jiwa seseorang agar tercapai maksud semula tanpa menimbulkan akses yang berlebihan dan permusuhan. Tuhan melengkapi syarat pelaksanaannya hendak sebanding antara hukum qiyas yang dijatuhkan dan tindakan yang pernah dikerjakan untuk memelihara dan menjaga keturunan. Syariat menetapkan hukum perkawinan dan mengharamkan berzina. 1. Pelengkap maqasid hijaiyat. Syara' memerintahkan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Syara' memperbolehkan orang tua untuk menikahkan anak perempuannya yang belum dewasa, lalu kebolehan itu disempurnakan dengan memerintahkan syarat adanya kafa'ah atau seimbang. 2. Pelengkap maqasid tahsiniyat. Syara' mewajibkan untuk bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah bagi bersuci. Selanjutnya, peranan maqasid syariah dalam pengembangan hukum. Urutan maqasid asy-syariah sebagaimana diterangkan di awal, bahwa maqasid asy-syariah adalah untuk menegaskan dan memelihara umur ad-dururiyat adalah tujuan yang sangat penting.
Selanjutnya perantara maqasid syariah. Sebagaimana dijelaskan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undang adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Pengetahuan tentang maqasid syariah seperti ditegaskan oleh Abdul Al-Wahhab Khalaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, maslahah mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil, tetapi tidak ada juga pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada lagi ilat yang keluar dari syarak yang menentukan kejelasan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan pemaparan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.